Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bang Nugraha. Kali ini saya akan membahas mengenai skuad Garuda atau Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2020. Into extra time, and there's a chance here. The save has been made. Oh, it's made its way through. 7 hal menarik yang coba saya ingin share adalah yang pertama, pelatih Sintayong memutus atau memotong satu regenerasi atau satu dekade skuad pemain. Perlu kita tahu, ada beberapa pemain yang cukup terkenal, yang cukup fenomenal, tapi tidak dipanggil. Mungkin dari dekade Firman Utina, Bambang Pamungkas, pada waktu itu Karis Julianto gitu ya. Setelah itu di bawahnya ada pemain-pemain seperti Patrick Wanggai, Egy Melgiansa, Andik Firmansyah, dan Andri Tani ya. Namun itu semua tidak dibawa oleh Sintayong. Jadi dia coba memainkan beberapa pemain-pemain muda dan memberi gebrakan. Yang kedua, Sintayong tidak membawa pemain naturalisasi yang berkelas. Perlu kita tahu, ada beberapa pemain naturalisasi top dari Garuda. Di antaranya yaitu Alberto Gonzalez atau Beto. Yang kedua, yang baru saja dinaturalisasi yaitu Spaso Jevic. Lalu kemudian ada juga nama Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, Toni Kusel, dan Diego Misol. Semuanya itu tidak masuk dan tidak dipanggil oleh Sintayong. Mungkin lebih mempercayakan kepada tim atau pemain yang lain. Yang ketiga, hal menarik yang selanjutnya yaitu Sintayong berani ambil resiko untuk memberi ruang kepada pemain-pemain yang lebih muda, yang lebih segar, yang notabene mereka minim pengalaman, namun sudah memperkuat di U19 dan U22. Di antaranya ada beberapa pemain yang bermain di luar negeri seperti Egy Maulana Fikri yang membela klub Liga Utama Slovakia yaitu FK Zenica. Lalu kemudian ada Witan Sulaiman yang bermain di Lechia Gdańsk Liga 2 Polandia. Lalu kemudian juga ada Asnawi Mangku Alam Bahar yaitu di Ansan Greeners FC yaitu di Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah pemain naturalisasi yaitu Elkan Bagot di Ipswich Town ya, kasta ketiga di Liga Inggris. Dan mereka cukup punya pengaruh sejauh ini di skuad Timnas Indonesia pada tahun 2020 kali ini. Oke, yang keempat, hal yang menarik tentang skuad Garuda pada Piala AFF 2020 ini yaitu beberapa kali diremehkan oleh media asing dan legenda sepak bola Malaysia. Perlu kita tahu ada statement dari Safi Salih yang di awal-awal kompetisi menyatakan bahwa Indonesia membawa tim muda, minim akan pengalaman, lalu kemudian sepertinya sulit untuk bersaing di grup B karena itu adalah grup neraka. Sepertinya Safi Salih memprediksi akan yang lolos adalah Vietnam dan Malaysia, tapi itu semua ternyata gagal. Selain itu pun ada beberapa komentar miring dari beberapa media di Vietnam dan Singapura yang mengatakan bahwa Indonesia sepertinya kurang meyakinkan pada AFF tahun ini. Oke, yang kelima, fakta yang menarik tentang skuad Garuda Tim Nasional Indonesia pada AFF 2020 ini yaitu belum pernah kalah dan selalu menang di fase grup sampai dengan semifinal. Perlu kita flashback sejenak, menang telak dengan Kamboja 4-2. Oh, it's an early goal. Juan Dimas. Deflected shot perhaps. Another free header. Coming inside. Lalu kemudian membantai Laos dengan skor yang sangat meyakinkan 5-1. That is emphatically done. Good recovery from Asnawi. Still gets a cross in. Oh, that is a free tap. Oh, it's found its way in. Touch on there from Kambuaya. And there you go. And that one. Oh, Dimas in a good position here. Tries to slip that through and it does make it. Bermain imbang dengan skuad Vietnam yang mungkin punya peluang besar menjadi juara menurut Sintayong dan mereka adalah punya ranking FIFA terbaik di antara klub Asia Tenggara yang lain.
Dan kemudian Vietnam juga juara bertahan tahun lalu. Dan yang paling meyakinkan adalah dan membuat semua netizen dan penggemar sepak bola di seluruh Indonesia senang adalah dengan menang atas musuh bebuyutan 4-2 atas Malaysia. That force of Koguswan Raj. Oh, he's got the shot in! Good work by Faisal Halim. Is he through here? Witan Sulaiman. Squared it. Brilliant. He's still going, Pratama. Can they finish this? Yes, they can! Oh, what a shot that is! Two of the natural left backs. Dimas. Oh, they've got the fourth goal! Ini semua menjadi sebuah kebanggaan dan viral lantaran bisa menggayang Malaysia dengan skor yang sangat meyakinkan, tidak beda tipis tapi benar-benar meyakinkan dengan 4-2. Di mana 2 gol diantaranya dirasakan oleh Irfan Jaya, Muhammad Arhan dan Elkan Bagot ya. Meskipun dari awal Malaysia itu unggul lebih awal, tapi kita bisa balik menyerang dan bisa mengungguli Malaysia. Luar biasa. Oke, yang keenam hal menarik tentang skuad Garuda di skuad AFF 2020 ini yaitu bisa mengalahkan tuan rumah Singapura. Pada pertandingan leg pertama cukup hanya menuai hasil imbang 1-1, gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman. Through the legs. Shadad back to Asnawi. Can they finish? Yes, they can. What a goal! Still Faris, he slips us through. Flag has stayed down, and it has made its way in. Namun pada leg kedua dramatis hidup dan mati dan seluruh mendebarkan seluruh penggemar sepak bola dan jutaan pasang mata di seluruh dunia terhadap pertandingan ini. Straight back at Singapore here. A real problem. It's a straightforward goal, and it's Singapore in trouble, but they can change it all here. Oh, they do so. Into extra time, and there's a chance here. The save has been made. Oh, it's made its way through. 90 menit pertama, menit 85 itu kita masih tertinggal 2-1. Lalu kemudian menit 86 dan 87 baru disamakan oleh Arhan ya. Setelah gol imbang 2-2, 1,5 menit berselang kembali pendukung Indonesia harus cemas karena Indonesia diganjar penalti. Dan menit 89 penalti dilakukan, alhamdulillahnya kiper Nadio Argawinata bisa menepis tendangan dari pemain nomor 10 Faris ya, Singapura. Oh, he saved it! Nadio! The penalty and makes a huge save for Indonesia. Egy Maulana, still Egy. Oh, an important touch on, but it's gone in! Was that quality? We didn't see the problem there! Pertandingan yang syarat kontroversi karena adanya 3 kartu merah dari pemain Singapura yang banyak spekulasi yang berkembang bahwa ini adalah pertandingan yang dibantu oleh wasit. Ternyata memang perlu kita kaji kembali apa yang dilakukan oleh wasit asal Oman tersebut adalah benar adanya. Memang pemain Singapura melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga pantas untuk menerima kartu merah. They've got to keep their cool, but Singapore are in real trouble. Position and arm has come across. 3 red cards. Laga ini sangat kontradiksi, banyak sekali spekulasi yang berkembang, namun kita tetap apresiasi terhadap Garuda yang sejatinya bisa membawa nama Garuda partai-partai final Piala AFF 2020. Hal yang menarik pada poin ke-7 yaitu adalah bersinarnya para pemain muda. Menyusul nama-nama yang tadi saya sudah sebutkan seperti Egy, lalu kemudian Witan Sulaiman, lalu kemudian Asnawi Mangku Alam dan Elkan Bagot yang sudah bermain di negara-negara Eropa dan Korea Selatan, Asnawi ya. Kemungkinan setelah selesainya Piala AFF akan ada lanjutan beberapa nama dari punggawa Indonesia yang akan main di Eropa. Itu sudah dikonfirmasi langsung oleh beberapa agensi karena melihat penampilan yang ciamik dari para punggawa Garuda yang menurut saya akan hadir jatuh pilihannya itu kepada Arhan yang memang sangat bagus sejama kompetisi ini. Lalu kemudian juga ada Dewangga,
Alfeandra Dewangga juga sangat baik, tidak ada lelahnya, lalu kemudian juga bisa bersaing 1 lawan 1, bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan maupun back ya oleh Sintayong. Pemain ini sangat-sangat tidak tergantikan, dan kemungkinan juga nama Irfan Day juga bisa menjadi perhatian karena sejauh ini bisa menjadi top skor dengan 3 gol pada torehan Piala AFF tahun 2020 ini. Sang kiper muda Nadia Argawinata posturnya sangat bagus, seperti De Gea dan mungkin Neuer ya, yang memang secara postur tinggi dan punya refleks yang sangat bagus ya. Ada kemungkinan Nadia Argawinata bisa dilirik oleh klub Eropa sehingga bisa menghadirkan, bisa membawa kembali nama Indonesia di Eropa, dan banyak menambah pemain-pemain muda di Indonesia ini bisa bermain di Eropa. Kembali menjadi runner up, kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu poin nomor 8, hal menarik ke-8 tentang Timnas Indonesia. Oke, saya ulas dari babak final leg 1. Timnas tidak diperkuat oleh bek kiri andalan yaitu M. Arhan, lalu kemudian mendapat serangan mental ya, down karena adanya gol cepat dari Canatip Songkrasin pada menit kedua, mempengaruhi semangat dan mental dari para pemain Indonesia. Here's Philip Roller. Canatip! Oh, what a stop! Begitupun dari titik penguasaan bola, Indonesia hanya mampu berada di 33% ball possession, berbanding jauh dengan Thailand yang 67%. Partai final ini jelas membuktikan bahwa jam terbang yang dibawa oleh Sintayong tidak diisi oleh pemain-pemain mumpuni yang mempunyai kualitas dengan mental yang baik. Mungkin dari segi pengalaman jam terbang. Alhasil kita dilibas oleh Thailand 0-4 tanpa balas. Here's Philip Roller. Canatip! He goes back to Canatip. Goal! Will, and that is it. Borden Pala. Oh, rubber. Tapi overall mungkin positifnya adalah ini adalah persiapan, dan kedepannya bisa tim ini akan lebih siap lagi, bisa masuk ke dalam turnamen AFF U23. Oke, saya ulas untuk yang leg kedua. Timnas Indonesia sejatinya bermain baik di leg kedua ini. Itu terbukti di babak pertama penguasaan bolanya, serangannya sangat impresif, lalu kemudian juga bagaimana tiki taka para pemain di saat penyisihan grup kembali terlihat, lalu kemudian ditutup dengan gol dari Ricky Kambuaya yang bisa membuat semangat seluruh pecinta sepak bola agak sedikit bergairah. From Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, it's slipped in! Indonesia has got the goal with a large strike. Ternyata di babak kedua Thailand merubah gaya permainan mereka. Semula di babak pertama mereka bertahan, ini kembali mereka menyerang, kembali menarik Terasil Danda dan memasukkan pemain striker yang lebih muda, artinya obsesi untuk memburu kemenangan dan memburu gol sehingga tidak kembali ditekan oleh Indonesia. Nah, petaka lahir di menit 54 dan menit 56 oleh Saraj Yoyen ya, yang mencetak gol di menit ke-54 dan 56. Ini sangat membuat mental para pemain dan kita semua para penonton di seluruh Indonesia harus menghapus rasanya asa untuk menjadi juara AFF di tahun 2020. Namun ada suatu fakta menarik bahwa Thailand dengan final ini menjadi juara yang ke-6, sementara timnas Indonesia juga menjadi runner up yang ke-6 kalinya kan gitu ya, sepanjang gelaran turnamen Piala AFF. Nah, setelah ini mungkin sudah dikonfirmasi bahwa kontrak Sintayong akan terus diperpanjang. Menpora sudah mengatakan, Ketua PSSI juga sudah mengatakan. Untuk itu rasa-rasanya memang tidak bisa instan untuk melatih tim Indonesia. Bukan zamannya lagi sekarang
tidak juara langsung ganti pelatih. Tapi kami berharap, mungkin para pecinta sepak bola di Indonesia juga berharap terus dilanjutkan untuk dipersiapkan di dalam turnamen-turnamen yang akan segera digelar. Mungkin bisa turnamen yang paling dekat bisa diikuti di tahun 2022 ini, AFF U23 atau mungkin kualifikasi Piala Asia gitu ya. Dan mungkin juga ada turnamen-turnamen lain yang di depan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Dengan formasi yang sudah ada, saya rasa sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana PR-nya adalah mencari striker yang benar-benar punya naluri sebagai pembunuh ya di depan gawang lawan. Itu mungkin PR-nya. Apapun yang terjadi, tetap nasionalisme untuk mendukung timnas Garuda ini semakin menggelora ke depan. Semoga kita doakan bisa berprestasi, dan apapun itu yang sudah dilakukan oleh para pemain sudah maksimal untuk negeri kita tercinta Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.